Syamsun Nahar, karya dari Yuta Chan. Pada zaman dahulu di Tunisia itu di Afrika ya, hiduplah seorang pedagang permen yang bernama Zubair. Zubair mempunyai 7 anak perempuan. Wow, banyak sekali. Pada suatu hari, Zubair dan istrinya akan pergi ke kota selama 2 hari. Seperti biasanya, mereka akan menjual permen-permen yang lezat itu ke anak-anak di kota. Setelah mengisi gudang dan tempat penyimpanan gandum dalam jumlah yang banyak, Zubair mengumpulkan anak-anaknya dan mengingatkan agar mereka tidak pergi keluar rumah sebelum ayah dan ibu datang dari kota. Tidak lupa, Zubair juga berpesan kepada anak-anaknya untuk menjaga permen yang ada di dalam gudang. Nah, pada suatu hari, setelah ibu dan ayahnya pergi, ketujuh anak perempuan itu berdiri di dekat jendela. Mereka memandang orang-orang yang pergi ke pasar. Orang-orang itu membawa keranjang yang penuh dengan sayur-mayuran serta buah-buahan. Salah seorang anak perempuan yang paling tua atau anak sulung berkata, "Wah, lihatlah makanan yang lezat itu. Mari kita pergi dan membelinya." Syamsun Nahar, anak yang paling muda berkata, "Jangan, ayah melarang kita pergi keluar rumah, kakak." Mendengar perkataan Syamsun Nahar, keenam kakaknya yang tua marah. Mereka kesal kepada Syamsun. Tanpa mengajukan peringatan Syamsun, keenam kakak mereka itu pergi keluar membawa tas besar dan berjalan menuju ke pasar. Alangkah nakalnya, padahal mereka kan sudah diperingatkan oleh ayahnya ya. Mereka juga lupa mengunci pintu rumahnya. Wah, bahaya ini. Setelah itu, Syamsun Nahar yang tidak ikut pergi ke pasar tidur di dalam kamarnya. Saat itulah seorang raksasa hitam pergi menyelinap masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di ruang tamu. Waduh, gawat ini. Seusai berbelanja, keenam gadis itu masuk ke dalam rumah. Mereka mengeluarkan semua makanan yang sudah dibeli di pasar. Keenam gadis itu tidak sadar bahwa ada raksasa hitam yang besar dan jahat sedang mengintai mereka. Nyam 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 nyam. Wah, ada makanan enak, kata raksasa itu dengan suara yang sangat menakutkan. Raksasa itu kemudian meloncat ke depan. Keenam gadis itu terkejut melihat ada raksasa yang matanya memancarkan warna merah yang sangat mengerikan. "Tolong, tolong, tolong!" Raksasa hitam itu kemudian memakan keenam gadis kakak dari Syamsun Nahar itu. Syamsun Nahar yang sedang tidur mendengar keributan itu kemudian terbangun. Ia mendengar jeritan keenam kakaknya dan segera bergegas turun dari loteng.
Betapa kagetnya Syamsunnahar karena dia melihat raksasa sedang mengelap kedua tangannya yang besar dan kakaknya hilang ditelan oleh raksasa itu. Wah, ada satu lagi yang belum dimakan ini. Yum, 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 yum. Seru raksasa itu ketika melihat Syamsunnahar. Syamsunnahar lalu berlari menuju ke loteng di atas rumah. Raksasa itu mengejarnya. Syamsunnahar kemudian menuju ke jendela. Dengan berani, Syamsunnahar berdiri di tepi jendela. Kemudian berkata kepada raksasa itu, "Ayo, kalau kamu mau memakanku, maju ke sini." Dia menantang kepada raksasa hitam dan besar itu. Pum, 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 pum. Raksasa itu mendekati Syamsunnahar dan berlari menyongsong Syamsunnahar yang berdiri di dekat jendela. Karena kecerobohannya, raksasa itu tidak melihat sebuah palang di dekat jendela. Palang itu apa? Palang itu kayu yang dipasang melintang untuk menghalangi jalan. Kaki raksasa itu terkait di palang itu kemudian jatuh. Dan karena berdiri di dekat jendela, dia jatuhnya keluar dari jendela dan jatuh dari atas loteng menuju ke tanah di bawah. Raksasa itu kemudian jatuh dengan kepala di bawah dan langsung mati tidak bergerak di tanah. Syamsunnahar gembira terbebas dari raksasa, tapi dia sedih karena kakaknya telah dimakan oleh raksasa itu. Syamsunnahar bersyukur karena ia sudah menuruti nasihat orang tuanya. Jika tidak, mungkin dirinya sudah dimakan oleh raksasa hitam yang jahat. Makanya kita harus selalu mendengarkan nasihat orang tua. Kalau kita mau mendengar nasihat orang tua, kita akan selalu dijaga dan didoakan untuk selalu selamat. Tidak seperti kakaknya Syamsun ini yang nakal dan tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mengingat pesan orang tua sehingga dimakan oleh raksasa. Gitu ceritanya.